Shalom. Salam di dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali di dalam kebenaran Injil. Ajaran Injil sepenuh dari Tuhan Yesus Kristus dalam siaran ibadat tengah minggu kita. Di hari ini, edisi bulan November di minggu yang ketiga 2025. Tema firman tengah minggu kita mengambil judul Mencari Kerajaan Allah. Satu perintah Tuhan Yesus yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua, yang bersumber dari firman Tuhan Yesus yang amat populer. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Namun ternyata begitu populernya ayat ini, tidaklah semata-mata berarti semua umat Kristen di dunia memahaminya. Masih banyak juga yang gagal fokus. Padahal firman Tuhan Yesus ini adalah perintah yang utama. Saudara-saudaraku, yang merupakan dasar atau basis keselamatan dan kesejahteraan umat Kristus di dalam dunia. Kerajaan Allah inilah yang menentukan kesejahteraan kita selama kita hidup di dunia ini. Bahkan kerajaan Allah inilah yang menentukan siapa yang layak dan tidak untuk menerima kehidupan yang kekal. Itulah sebabnya untuk memastikan kita tidak gagal fokus di hari ini, perlu bagi kita untuk kembali merenungkan hal kerajaan Allah. Saudara dan saudari yang berbahagia di dalam kebenaran Injil, sebenarnya di dalam perintah Tuhan Yesus itu sudah terkandung jawaban, saudaraku, atau petunjuk bagaimana mencari kerajaan Allah, yaitu dengan kebenaran. Karena isi daripada kerajaan Allah itu adalah kebenaran, intisarinya adalah kebenaran. Sehingga di dalam firman Tuhan Yesus ini, formulanya adalah kerajaan Allah adalah kebenaran dan kebenaran adalah kerajaan Allah. Maka supaya kita dapat menemukan kerajaan Allah dan memilikinya, kita harus mengenal kebenaran. Kita harus mengerti kebenaran. Sebab tanpa kebenaran, kehidupan di dalam dunia ini hanyalah kehidupan yang sia-sia dan tidak berharga. Tanpa kebenaran, kehidupan di dalam dunia ini hanyalah kehidupan yang numpang lewat dan akan musnah begitu saja. Itu sebabnya, saudara-saudaraku, firman Tuhan Yesus juga mengajarkan kebenaran itu sebagai kebenaran yang memerdekakan. Seperti ada tertulis di dalam ayat-ayat pendahuluan kita. Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Inilah pendahuluan atau abstraksi dari tema kita mencari kerajaan Allah. Meskipun di dalamnya tidak ada perkataan kerajaan Allah, namun ayat-ayat ini adalah jalan pintas kita mencari kerajaan Allah, sesuai dengan 3 langkah yang tertulis di dalam ayat-ayatnya. Yang pertama, percaya atau iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Langkah yang kedua, bertekun atau tetap fokus kepada firman Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, mengetahui kebenaran, yang sama artinya dengan menemukan kerajaan Allah. Sebagaimana formula tadi, kerajaan Allah adalah kebenaran dan kebenaran adalah kerajaan Allah. Itulah intisarinya mencari kerajaan Allah. Pertama adalah iman sebagai pintu masuk ke dalam kerajaan Allah. Lalu langkah selanjutnya bertekun dalam firman Tuhan Yesus, yaitu menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Yang hasilnya atau yang ketiga adalah kemerdekaan, yaitu hidup yang merdeka di dalam dunia yang penuh dengan dosa dan penderitaan. Itulah yang kita perlukan di zaman krisis ini. Bagaimana caranya kita
dapat merdeka di zaman ini, yaitu hidup dalam kerajaan Allah. Tuhan Yesus mengajarkannya juga sebagai kehidupan di bumi seperti di surga. Ini juga adalah merupakan pelajaran dasar berdoa, yaitu doa Bapa kami yang berkata, "Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga." Di mana yang dimaksud dengan kerajaan, itulah kerajaan Allah. Saudara-saudaraku, melahirkan satu kesimpulan pendahuluan bagi kita bahwa kerajaan Allah sangatlah vital dalam kehidupan kita di dunia ini yang menentukan hidup dan mati. Oleh karena itu, kita harus hidup dalam kerajaan Allah agar kita tetap merdeka selama ada di dalam dunia ini sampai kepada hidup yang kekal. Inilah jalan pintas yang tertulis di dalam Yohanes 8 ayat 31 dan 32 tadi. Kerajaan Allah adalah kebenaran yang memerdekakan. Selanjutnya, kita akan lebih dalam lagi membahas tentang kerajaan Allah ini yang terdiri dari 3 bagian. Saudaraku, bagian pertama adalah latar belakang permasalahan, bagian yang kedua adalah landasan kebenaran, dan bagian ketiga penutup atau rekomendasi. Itulah nasihat Roh Kudus kepada kita di hari ini. Untuk itu mari kita membaca ayatnya, saudara-saudaraku. Yang utama, Matius 6 ayat 33. Demikian firman Tuhan Yesus, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Amin. Inilah ayat sentral dari pengajaran Tuhan Yesus yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 6 yang terdiri dari 10 ayat, Matius 6 ayat 25 sampai 34. Di mana ayat 33 merupakan ayat sentral karena itulah perintah utama Tuhan Yesus. Seperti tertulis, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya," itulah perintah yang harus didahulukan. Dalam terjemahan King James disebut sebagai "seek first." Itulah perintah yang the first, atau perintah utama yang harus dilakukan, yang harus dikerjakan oleh umat Kristus. Saudara-saudaraku, namun akan timbul masalah jikalau kita gagal fokus dalam memahami ajaran Tuhan Yesus itu, yaitu satu perikop yang berjudul hal kekhawatiran. Apakah yang dikhawatirkan oleh umat manusia di dunia ini? Firman Tuhan Yesus di situ mengatakan yang dikhawatirkan oleh umat manusia adalah kebutuhan atau keperluannya sehari-hari. Seperti tertulis di awal perikop, yaitu Matius 6 ayat 25 sampai 26. "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?" Amin. Perhatikanlah di sini Tuhan Yesus membentangkan atau memaparkan secara lengkap hal kekhawatiran, yaitu kekhawatiran yang lebih dari sekedar keperluan secara umum, yang diistilahkan sebagai pangan, sandang, dan papan. Di sini Tuhan Yesus memakai istilah makan, minum, dan pakai, di mana kata kerja pakai itu tidaklah hanya sebatas pakaian, tetapi juga bisa terkait dengan semua materi yang ada di dunia ini. Motor, mobil, rumah, perhiasan, dan segala materi yang ingin dipakai oleh manusia. Disinilah, saudara-saudaraku, akan timbul pokok permasalahan apabila manusia gagal fokus, yaitu apabila umat mengira kerajaan Allah itu hanya sebatas materi yang ada di dalam dunia saja. Inilah yang disebut sebagai gagal fokus, yang menjadi pokok permasalahan kehidupan umat Kristen di seluruh dunia.
Karena tanpa sadar umat yang gagal fokus itu telah menjadi sama seperti dunia. Sebagaimana tertulis di dalam ayatnya yang ke-32, Matius 6 ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Amin. Perhatikanlah saudara-saudaraku bahwa menjadi serupa dengan dunia artinya sama dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Inilah malapetaka yang luar biasa apabila umat tidak mengenal Allahnya, maka Allah pun kelak tidak akan mau mengenal dia. Sebagaimana tertulis di dalam Matius 7 ayat 22 sampai 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Amin. Sekali lagi, gagal fokus kerajaan Allah adalah masalah utama atau pokok permasalahan dalam kehidupan umat Kristen di dunia ini. Karena bukan hanya terjadi di kalangan jemaat biasa, tetapi banyak juga terjadi di kalangan para pemimpin Kristen. Sehingga semakin dekat akhir zaman, kasus gagal fokus ini semakin marak. Dan kedagingan atau keduniawian menjadi semakin mewabah. Sehingga semakin banyaklah umat Kristen yang menjadi serupa dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka tidak mengenal Allah yang telah menjadi Bapa kita karena pengorbanan Kristus. Dan oleh kebangkitannya, dalam kebangkitannya Tuhan Yesus telah naik ke surga dan menyatu dengan Allah Bapa di surga dan telah menjadi Bapa yang kekal. Bapa kita sendiri untuk selama-lamanya. Maka bagaimana caranya agar kita tidak mengalami gagal fokus? Pertama-tama yang jelas kita harus lebih fokus lagi kepada perintah utama itu. Kita simak kembali Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudaraku yang berbahagia di dalam Injil sepenuh, sepintas lalu kalau kita tidak fokus, seolah-olah di sini ada dua perintah. Yang pertama mencari kerajaan Allah, dan yang kedua mencari nilai tambahnya. Padahal tidaklah demikian. Hanya ada satu perintah di dalam Matius 6 ayat 33, mencari kerajaan Allah. Di mana kerajaan Allah itu adalah kebenaran, dan kebenaran itu adalah kerajaan Allah. Seperti yang tertulis dalam surat Rasul Paulus, Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Jadi perintah pokok atau perintah utama Tuhan Yesus hanyalah mencari kerajaan Allah. Adapun nilai tambahnya atau semua yang akan ditambahkan itu akan diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita secara otomatis dengan sendirinya kalau kita sudah menemukan, kalau kita sudah mengerti kerajaan Allah. Itulah sesungguhnya makna kekristenan. Itulah sesungguhnya makna kehidupan Kristen. Mencari kerajaan Allah. Selanjutnya, apa itu kerajaan Allah? Kita masuk dalam bagian yang kedua, landasan kebenaran yang tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 1-5. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua?
Apakah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Amin. Inilah landasan kebenaran kerajaan Allah. Disebut landasan kebenaran kalau di dalam tulisan lain, seumpama skripsi atau tesis, disebut sebagai landasan teori. Namun karena di dalam Alkitab tidak dikenal istilah teori, maka bagian ini disebut sebagai landasan kebenaran. Saudara-saudaraku yang berbahagia dalam Injil sepenuh, mengapa Yohanes 3 ini dipakai sebagai landasan kebenaran? Pertama-tama karena kitab Yohanes adalah merupakan kesaksian primer. Ya. Kesaksian yang ditulis oleh Rasul Yohanes berdasarkan apa yang ia lihat dan apa yang ia alami sendiri. Ya. Informasi A1, gitu kalau dalam istilah dunia sekarang. Yang kedua, kalau kita meneliti kitab Yohanes, maka percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus ini sesungguhnya adalah ajaran Injil pertama yang disampaikan Tuhan Yesus kepada bangsa Israel melalui pengajar Israel, yaitu Nikodemus, tentang kerajaan Allah. Saudara-saudaraku yang berbahagia di dalam Injil sepenuh, di sini kalau kita merenungkan peristiwanya, dapat kita pastikan bahwa Tuhan Yesus mengajar Nikodemus atas kehendaknya sendiri. Seperti tertulis tadi di dalam ayat 1-3. Kita simak kembali ayat 1-3. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Amin. Tuhan Yesus mengajarkan kerajaan Allah kepada Nikodemus bukan karena Nikodemus bertanya tentang kerajaan Allah, melainkan karena Nikodemus berkata bahwa Yesus adalah guru yang diutus Allah. Dengan perkataan lain, Nikodemus mengakui Yesus sebagai gurunya dan ia mau belajar kepada Yesus. Padahal Nikodemus adalah seorang tokoh senior, di sini tertulis dia sebagai pemimpin agama Yahudi. Artinya sebagai pengajar atau guru, Nikodemus adalah seorang guru senior. Tetapi mengapa ia masih mau belajar dari Tuhan Yesus? Karena hati nuraninya sendiri yang mengakui dan hatinya sendiri yang merasakan bahwa ada yang kurang di dalam ilmu agama yang ia telah pelajari selama ini. Itu sebabnya, saudara-saudaraku, itulah yang disebut sebagai kerajaan Allah. Kegenapan yang kebenaran yang digenapi di dalam Tuhan Yesus. Maka lewat perkataannya kita melihat bahwa Nikodemus telah menyadari bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya guru yang diutus oleh Allah untuk melengkapi pelajaran yang kurang di dalam, saudara-saudaraku, pelajaran agama Yahudi, kitab Perjanjian Lama. Dengan perkataan lain, ajaran Tuhan Yesus atau Injil Perjanjian Baru adalah kegenapan Perjanjian Lama yang melengkapi, yang menyempurnakan Perjanjian Lama. Tanpa ajaran Tuhan Yesus, tanpa Injil Perjanjian Baru, agama tidak akan lengkap dan sempurna. Itulah landasan kebenaran mencari kerajaan Allah. Di mana Nikodemus adalah gambaran umat yang gagal fokus dari bangsa Israel atau umat Perjanjian Lama yang masih belum menyadari apa makna kebenaran. Bagaimana dengan kita selaku umat Perjanjian Baru? Kita wajib mencari kerajaan Allah, karena kerajaan Allah itulah satu-satunya sarana untuk dapat masuk ke dalam kerajaan surga.
Jadi di dalam kebenaran Injil atau Injil Perjanjian Baru, saudara-saudaraku, ada kerajaan Allah, ada kerajaan surga. Adapun makna daripada kerajaan surga itu adalah kerajaan dalam arti yang sesungguhnya. Kerajaan yang sebenarnya, kerajaan yang sesungguhnya. Kerajaan itu belumlah datang sampai dunia ini berakhir. Namun sebelum peristiwa itu terjadi, Allah telah menyediakan kerajaannya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah kebenaran, Injil kebenaran. Umat Kristen harus mencarinya di dalam Tuhan Yesus seperti Nikodemus yang datang kepada Tuhan Yesus. Karena di dalam firman Tuhan Yesus itulah, saudara-saudaraku, terkandung kebenaran kerajaan Allah. Selanjutnya, saudara-saudaraku, apabila kita sudah percaya dan dibaptis, kita pun harus mau bertekun menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Seperti Nikodemus, kita harus mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya guru yang diutus Allah. Maka, saudara-saudaraku, tugas seorang murid adalah bertekun menimba kebenaran Injil. Barulah lewat ketekunan itu, kebenaran akan digenapi. Pertambahan nilai akan kita alami. Lebih besar dan lebih mulia dari apa yang kita harapkan dari pekerjaan atau profesi kita yang ada di dunia ini. Saudara-saudaraku, camkanlah, kalau kita bertekun dan fokus di dalam pekerjaan dan profesi kita, belum tentu kita akan berhasil dan beruntung. Mengapa? Karena dunia ini adalah dunia yang penuh dengan kepalsuan dan kebohongan. Namun kalau kita bertekun di dalam kerajaan Allah, fokus mencari kerajaan Allah, maka kebenaran pasti akan digenapi dalam segala usaha dan profesi kita di dalam dunia ini. Berdagang atau menjadi karyawan, apabila kita tekun mencari kerajaan Allah, maka kebenaran itu akan digenapi. Itulah kerajaan Allah sesuai janji dan firman Tuhan Yesus. Bahkan lebih daripada itu, kebenaran akan memimpin kita mengenal Tuhan Yesus Kristus dan masuk sampai kepada kehidupan yang kekal. Seperti ada tertulis di dalam 1 Korintus 4 ayat 20, ayat kita yang terakhir. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Semoga Roh Kudus tetap mengajar kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan masuk di dalam doa penutup, bersyukurkan firman Tuhan. Kita angkat pujian Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Buka pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sekali lagi, saudara.
kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Pintumu yang kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, Yesus Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa Firman Roh Kudus ketiganya yang esa, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa atas lawatan dan pimpinan-Mu dalam ibadah tengah minggu ini. Hanya oleh karena kasih karunia-Mu, kami masih dapat mengadakan ibadah ini Bapa, dan mendengarkan firman serta suara-Mu. Terima kasih Bapa untuk lawatan firman-Mu di hari ini. Biarlah kiranya Bapa Roh-Mu yang kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami semakin dalam mengenal Engkau ya Bapa, mengerti kerajaan, mengerti kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di malam hari ini, lewat Tuhan kuasa firman-Mu, lawatlah setiap rumah yang mengikuti ibadah tengah minggu ini Bapa. Terangilah dengan terang kasih dan kebenaran-Mu, menerangi seisi rumah ya Bapa, umat-Mu itu. Jika kami semua dipersatukan di dalam nama-Mu, di dalam kasih-Mu, dan di dalam kebenaran Injil-Mu, bersatu di dalam kerajaan-Mu, menjadi umat yang merdeka di tengah-tengah dunia yang penuh dosa dan penderitaan ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari-hari mendatang Tuhan, hanya di dalam naungan kasih karunia-Mu. Umat-Mu dalam segenap aktivitasnya, juga kepada saudara-saudara kami kaum yang lemah, para janda, anak yatim, piatu, para manula yang kami kasihi. Nyatalah kerajaan-Mu, nyatalah kedaulatan-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Demikian halnya Tuhan, terlebih di dalam ibadah-ibadah yang kami lakukan. Biarlah mendapat pimpinan dari Roh-Mu yang kudus, terutama hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang mendapat tugas pelayanan. Biarlah mereka mendapat urapan-Mu dan boleh tampil memancarkan terang dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Teriring doa memohonkan keselamatan, kesejahteraan, kejayaan, kemakmuran bagi umat pilihan-Mu bangsa Israel. Engkaulah kiranya yang melawat umat pilihan-Mu itu, memberi perlindungan dan kemenangan Tuhan di tengah-tengah krisis dunia ini. Terlebih mohon berkat-Mu bagi kota Yerusalem menjadi kota damai sejahtera, lewat lawatan Roh-Mu yang kudus, yang juga memberkati para peziarah dan juga penduduk Yerusalem semakin berakar, bertumbuh, berbuah, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jumlahnya lebih banyak dari saat kemarin kami berdoa kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Demikianlah kami mohon belas kasihan bagi bangsa negara kami Indonesia ini. Berparinglah kiranya kepada doa hamba-hamba-Mu, umat-Mu, murid-murid-Mu di Indonesia yang berdoa bagi keselamatan dan kesejahteraan tanah kelahiran kami ini. Ampuni dosa kesalahan bangsa kami, biar bangsa kami mendapat kasih karunia-Mu. Selamatkanlah di dalam kebenaran Injil-Mu. Kirimkanlah pekerjaan-pekerja-Mu, menambah-nambahkan jumlah penginjil-penginjil yang ada di Indonesia. Serta pimpinlah bangsa negara ini, pimpinlah pemerintahan Republik Indonesia di dalam kebenaran-Mu. Biarlah kiranya kebenaran-Mu dan kasih-Mu menerangi setiap hati para pemimpin, para pegawai Tuhan Yesus Kristus, para pelayan-pelayan negeri
Indonesia ini Bapa, PNS dan ASN di seluruh Indonesia, baik sipil maupun militer, dari yang tertinggi sampai yang terendah, baik pemerintahan sipil maupun pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Terangilah hati dan pikiran para pejabat itu Bapa dengan kasih dan kebenaran-Mu, sehingga roh takut akan Engkau senantiasa ada di dalam Tuhan diri, di dalam tugas-tugas mereka menjalankan Tuhan pemerintahan di Indonesia ini. Terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami percaya, kami beriman. Lewat Tuhan ibadah tengah minggu ini, Engkau telah memberkati kami sekalian. Yang susah Engkau hiburkan, yang sakit Kau sembuhkan, Tuhan Yesus, yang lemah Engkau kuatkan, yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kepadamu kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup di surga sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami akan menutup ibadah ini dengan doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom.